Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Assalamualaikum adik-adik. Yuk lanjut ya. Sekarang materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi mudah dalam grammar. Materi yang akan dipakai ke semua lini, yaitu materinya adalah materi passive voice. Materi yang sangat ringan, gitu aja. Ya, materi passive voice. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah kalimat pasif. Adik-adik sangat sering menggunakan yang namanya kalimat ini untuk di beberapa teks, mesti muncul di situ. Dan ingat-ingat, kalau kita menganalisa yang namanya passive voice, yang akan kita ingat dalam penerjemahannya, kalau tidak dia diartikan di, berarti otomatis dia akan diartikan dengan menggunakan kata-kata ter. Apabila adik-adik menggunakan yang namanya passive voice dalam kalimat sehari-hari, berarti otomatis yang paling harus bisa dihafalkan adalah rumus passive voice itu sendiri. Rumus yang sangat singkat, yaitu rumusnya adalah be, kemudian langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ada yang bilang, passive voice itu biasanya belakangnya ada kata-kata by-nya bagaimana? Ingat, by bukan merupakan patokan rumus dari passive voice. Dan yang namanya by itu bisa muncul, bisa tidak. Contoh, apabila kita menggunakan yang namanya be di sini, maksudnya yang sering kalian dengar di sini adalah kata-kata to be. Adik-adik sudah biasa mendengar kata-kata is, kemudian muncul kata-kata am, kemudian muncul kata-kata are, atau dalam bentuk kedua dia akan muncul dengan menggunakan kata-kata was ataupun muncul dengan menggunakan kata-kata were. Bahkan adik-adik familiar dengan pengucapan kata-kata be atau tambah satu lagi dengan menggunakan kata-kata been. Analisa yang to be. Bagaimana dengan yang lainnya? Turun yang lainnya. Muncul yang namanya auxiliary. Favorit adik-adik biasanya ada yang menyebut auxiliary berarti otomatis biasanya adalah modal. Ingat, modal dalam bahasa Inggris yang sering muncul itu sering banget dengan menggunakan kata-kata will, atau yang muncul dengan menggunakan kata-kata can, ataupun satu lagi mungkin akan menggunakan kata-kata may. Masih ada yang lainnya lagi, baik dia untuk bentuk 1, bentuk 2, ataupun bentuk ketiga. Ingat ya adik-adik, ini rumusnya sangat gampang, yaitu be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Yuk masuk ke contoh soal. Contoh soal yang gampang-gampang aja dulu aja ya di sini adik ya. Oke, kita muncul soal yang pertama. Muncul di situ muncul kata-kata mother. Terus kemudian lanjutin lagi ada kata-kata cooks, fried rice. Udah, kalimat sudah jadi di sini. Ibu memasak nasi goreng. Berarti patokan kita, mother posisinya dia adalah sebagai subjek, kemudian cooks dia adalah predikat yang merupakan kata kerja bentuk 1. Ingat, kalau subjeknya dia tunggal, maka kata kerjanya harus ada penambahan s atau es. Kemudian muncul satu lagi, dia adalah objek. Apabila ini dikatakan sebagai yang namanya kalimat aktif, maka otomatis tinggal membalikkan saja. Objek akan berpindah menjadi subjek dan subjek akan berpindah menjadi objek. Berarti otomatis langsung kita balik saja. Tadi ingat-ingat ya Dek ya, rumusnya adalah be langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga sebagai patokan awal sebelum mengerjakan soal tersebut. Berarti kita pindah yuk. Di sini ada kata-kata fried rice yang tadinya merupakan objek dipindah ke depan menjadi subjek, dan ingat fried rice kita anggap dia adalah subjek yang tunggal. Lanjutkan lagi, predikatnya kita amati sekarang. Yuk cek di sini. Predikatnya berupa kata kerja bentuk 1. Kalau kata kerja bentuk 1 berarti muncul di sini. Kata kerja bentuk 1 berarti to be yang akan dimainkan. Berarti otomatis akan muncul kata-kata is, kemudian muncul kata-kata and, kemudian satu lagi muncul kata-kata are.
Karena fried rice dia subjek tunggal, maka to be yang dimunculkan adalah to be is. Kemudian lanjutkan lagi di sini. Predikatnya kata kerjanya adalah kata-kata cooks. Maka dia harus diganti menjadi yang namanya kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari kata-kata cooks adalah muncul kata-kata cook, penambahannya adalah ed. Karena cook merupakan yang namanya kata kerja yang reguler. Maksudnya adalah dia hanya ditambahkan dengan d atau ed. Kalau seumpamanya kalimat saya berhenti sampai kata-kata fried rice is cooked, maka kalimat ini sudah benar karena sudah muncul yang namanya subjek, muncul dengan yang namanya predikat. Tapi kalau seumpamanya harus komplit, berarti silahkan saja adik-adik tambahan. Di sini ada kata-kata by siapa? Otomatis subjeknya pindah ke belakang, muncul kata-kata mother. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian muncul soal yang kedua. Kalau seumpamanya di sini muncul yang namanya Mr. Ridwan, dilanjutkan lagi dia menggunakan kata-kata proud, yang artinya adalah membawa some books, membawa beberapa buku. Diingat-ingat, Mr. Ridwan adalah subjek, kemudian proud dia adalah predikat, dan diingat-ingat kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua, dan some books dia adalah objek. Diingat-ingat ya dek, objek pindah ke depan, subjek pindah ke belakang, maka akan muncul yang namanya some books. Karena dia bentuknya jamak, berarti dia posisinya sebagai subjek yang berupa subjek jamak. Kemudian turunkan, di sini predikatnya adalah kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua, to be yang harus diingat untuk kalian semuanya, berarti dia akan muncul kata-kata was, dan satu lagi adalah muncul kata-kata were. Kalau dia some books, dia subjeknya jamak, maka otomatis yang dipakai adalah to be yang were. Masukkan ke sini yaitu kata-kata were. Some books were, predikatnya turunkan ke sini. Karena kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu sama, maka tinggal diturunkan. Muncul kata-kata brought. Beberapa buku dibawa by. Ingat, saya boleh menuliskan dengan menggunakan kata-kata Mr. Ridwan atau boleh saya ganti dengan menggunakan kata-kata him. Dari sini adik-adik sudah tahu ada kesimpulan. Ketika adik-adik belajar tentang yang namanya passive voice, berarti subjek harus diingat-ingat. Dan satu lagi, adik-adik ingat yang namanya objek. Muncul yang namanya subjeknya adalah kata-kata they, kemudian muncul kata-kata we, I, you. Maka perpindahannya dari they ke objek maka akan berubah menjadi yang namanya them. Kemudian we akan berubah menjadi us, I akan berubah menjadi me, you tidak ada perubahan. Masih kurang? Jelas. Karena ketiga tunggalnya belum muncul. Munculkan yang ketiga tunggal, berarti muncul kata-kata he, kemudian she, kemudian satu lagi adalah it. Ketika diminta untuk berpindah ke arah objek, maka he akan berpindah menjadi yang namanya him, she akan berpindah yang namanya her, kemudian it tetap tidak ada perubahan. Kita lihat, Mr. Ridwan, kata gantinya boleh kita handle dengan menggunakan kata-kata he. Maka perpindahannya ke arah objek bisa kita gantikan dengan menggunakan kata him. Cukup jelas ya adik-adik ya?